Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Menanti-nantikan Tuhan. Mari kita akan sama-sama baca ayatnya saja langsung ya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 kita akan sama-sama baca secara bergantian ya, ayat 27 sampai dengan ayat 31. Saya akan baca ayat yang ke-27, lalu Anda 28, 31-nya sama-sama saudara ya. Yesaya 40 ayat 27 saya baca begini kata firman Allah. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Lanjutkan 28 terus saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terus 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, mari sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya akan langsung saja menjelaskan kepada saudara langsung di ayat 27 saudara ya. Yesaya 40 ayat 27, mari perhatikan baik-baik kalimat dari ayat firman Allah yang dikatakan begini. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini adalah firman Tuhan datang kepada satu pribadi yang dikatakan ayat ini bernama Yakub atau disebut juga Israel. Makanya kalimat statement di bawahnya saya simpulkan begini, bahwa Tuhan dalam ayat ini berkata bukan kepada dua orang yang berbeda, tetapi Tuhan berkata berfirman kepada dua orang yang sama. Yakub itu ya Israel. Jadi saya ulang saudara ya, supaya pemahaman kita melandas pada bagian awal dengan bagus. Ketika Tuhan berkata, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel. Tuhan bukan berkata kepada pribadi yang berbeda. Tuhan bukan sedang berkata kepada kelompok yang lain yang berbeda, enggak. Ini berkata kepada orang yang sama, pribadi yang sama, kelompok yang sama. Yakub itu ya Israel, cuman nama Yakub adalah sebelum diubah namanya menjadi Israel. Dan kita sama-sama tahu arti nama Yakub adalah penipu. Yakub artinya adalah pemerdaya. Sedangkan Israel ada banyak arti nama Israel. Salah satunya adalah the Prince of God, pangerannya Allah. Tapi Israel juga berarti the Son of God, putra Allah. Tetapi ada juga arti daripada Israel disebut the warrior of God, pejuangnya Allah. Kita di Indonesia mau tidak mau sering mendengar kata mujahidin dalam bahasa Arab. Itu adalah the warrior of God, pejuangnya Allah. Itu arti nama Israel sebetulnya. Ya. Makanya kalau kita disebut Israel rohani, kita setelah ditebus oleh darah Yesus, kita harusnya orang Kristen, orang percaya adalah orang yang fight, berani hadapi tantangan. Mari dalam ayat ini saya mau terangkan begini. Saya ulang saudara ya, ketika firman Allah datang berkata begini, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel. Perhatikan kalimat ini, Yakub ngomong gini,
Ini sindiran Tuhan. Saya ulang ya. Yesaya 40 ayat 27 ini merupakan sindirannya Tuhan sama pribadi ini. Kenapa orang yang namanya Israel berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini kan Tuhan yang ngomong sama si Yakub sama si Israel. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Ini sindiran loh dari Allah kepada yang namanya Yakub. Tuhan seperti ngomong begini, kenapa sih kamu ini tetap jadi Yakub? Saya ulang ya, Tuhan berkata begini sindirannya, kenapa sih kamu ini kok tetap jadi Yakub? Padahal aku sudah ubah kamu jadi Israel. Tapi mentalmu masih Yakub ya. Sifatmu masih Yakub. Kelakuanmu sampai kayak Yakub. Padahal aku sudah ubah kamu jadi Israel. Anda kan tahu ceritanya ya. Kisah sebenarnya tentang Yakub berubah jadi namanya Israel. Itu cerita sejatinya tertulis dalam kitab Kejadian. Kita tahu awalnya saya ceritakan yang namanya Yakub ini menipu kakak sulungnya namanya Esau. Mencuri, memperdaya hak kesulungannya. Alkitab ceritakan ketika Esau lelah, Esau capek berburu binatang untuk kasih makan ayahnya, dia capek gitu ya. Karena ayahnya minta masak. Ishak ini doyan makan, suka makan yang enak-enak. Makanya dia suruh si Esau berburu cari daging binatang yang lezat dimasak. Rupanya Esau juga jago berburu dia. Dan singkat kata begini, ketika lelah capek berburu, Yakub lagi masak. Yakub ini kayak mamanya. Ya, kayak yang namanya Ribkah ya. Jago masak. Waktu itu dia masak sop merah. Semangkok sop kacang merah itu dia kepengen Esau. Baunya harum. Berikan aku semangkok sop kacang merah yang kelihatannya enak itu. Yakub berkata, boleh aku berikan sop kacang merah kepadamu. Tapi tukar dulu dengan hak kesulunganmu. Boleh direndahkan. Esau ini gambaran seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang meremehkan, merendahkan hak kesulungan. Ditukar begitu saja. Yakub ini sampai berkata ini, bersumpahlah dahulu kepadaku, hak kesulunganmu aku berikan, kamu berikan kepadaku. Sumpah dulu, disuruh sumpah, baru dikasih itu makanannya, semangkok kacang merah. Saya ulang, Esau itu seorang yang menganggap meremehkan yang namanya hak kesulungan. Padahal kita sama-sama tahu, sering saya terangkan, hak kesulungan ini bicara berkat rohani. Hak kesulungan bicara otoritas rohani, akses kita kepada sorga, akses kita kepada kuasa Tuhan. Itu akses diberikan cuma-cuma, ditukar karena keinginan makan, keinginan daging. Belajar dari Esau, nanti dia sampai nangis, bahkan keluar air mata darah pun. Dia minta kesulungan berkat rohani, gak dikasih sama Tuhan. Kenapa? Meremehkan. Anda sebagai orang percaya, saya mau ingatkan bagian awal, kita tidak boleh meremehkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apalagi yang Tuhan percayakan perkara-perkara rohani. Pelayanan, talenta, keluarga, suami, istri, anak-anak kita, pekerjaan. Apa saja yang dipercayakan, jangan dibikin remeh. Ya, perhatikan itu baik-baik. Esau itu meremehkan perkara rohani. Dan akibatnya apa? Ketika dia minta berkat sama bapaknya, sudah diambil sama Yakub. Dia marah, merasa ditipu, diperdaya oleh Yakub. Dia kejar Yakub yang lari, dia mau bunuh. Yakub itu paling takut sama Esau. Karena Alkitab ceritakan, Esau punya 400 prajurit yang bawa golok, bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Makanya Yakub takut sekali sama Esau. Lari dari satu tempat ke tempat yang lain, terus dikejar sama Esau. Nah, dalam pelariannya ketemu Laban mertuanya, menikah dia sama Rachel. Tapi sebelumnya menikah dulu sama Lea. 7 tahun dapatkan Lea karena ditipu, 7 tahun baru dapat Rachel. Kurang lebih kisah Alkitab menceritakan Yakub ini merasa ditipu, tertipu. Itu selama 14 tahun.
Namanya orang ditipu terus, capek dan lelah. Biasanya nipu orang, sekarang dia menuai ditipu orang. Kalau kita bicara hukum tabur tuai, akhirnya capek lelah, dia mau bereskan, tuntaskan masalahnya. Dia mau hadapi Esau, minta maaf sama Esau. Bagaimana cara dia membereskan masalah yang dia takuti, masalah besarnya. Ada satu persoalan masalah yang paling ditakuti sama Yakub. Apa itu? Takut hadapi Esau. Karena Esau punya 400 prajurit. Bagaimana caranya? Dia menyeberang ke sungai Yabok. Lokasinya hari ini sungai Yabok ada di kerajaan Yordania. Dia bergumul dengan Allah semalam suntuk di situ. Dan diberkati sama Tuhan di situ. Namamu bukan lagi Yakub si penipu. Aku ubah namamu menjadi Israel. Pejuangnya Allah. The warrior of God. Engkau adalah putra Allah, the son of God. Tetapi disindir di Yesaya 40:27. Tapi kenapa kamu tetap mentalmu, karaktermu, kelakuanmu tetap kayak Yakub si penakut itu? Karena kita tahu nanti kalau kita baca cerita sebenarnya dalam kitab Kejadian. Ketika Yakub setelah dia diberkati namanya menjadi Israel, the warrior of God. Dia berani hadapi yang namanya Esau. Tanpa senjata. Dia datangi Esau sendirian. Biasanya takut, sekarang sendirian tanpa senjata. Sedangkan Esau di atas pelana semacam kayak kudanya gitu ya. Dia sedang bawa senjata tajam, ada 400 prajurit. Begitu lihat Yakub sendirian tanpa senjata, dia turun dari kudanya itu. Dan dia hampiri yang namanya Yakub, dia peluk. Barangkali kalau kita melihat peristiwa reuni, pertemuan antara kakak dan adik, perdamaian antara kakak dan adik, mungkin kita pun juga berkaca-kaca terharu. Tangis-tangisan, terseduh-seduh duanya. Ya, mereka berpeluk-pelukan, berangkulan dengan mesra, kangen-kangenan. Siapa yang buat itu? Tuhan. Ternyata bukan Yakub yang berperang untuk masalahnya, Allah yang berperang untuk masalah yang ditakuti sama Yakub. Bagaimana caranya? Dia bergumul sama Tuhan di sungai Yabok. Israel. Jadi nama Israel itu dia udah ngalami pertolongan yang luar biasa. Tapi kita ketemu di Yesaya pasal 40 ayat 27. Disindir Yakub sama Tuhan. Kenapa? Kelakuanmu sekarang kok tetap kayak Yakub si penakut. Aku sudah ubah kamu jadi Israel. The warrior of God. Pemberani. Orang pemberaninya Tuhan. Putra Allah. Putra Allah kok gini gitu loh. Jadi disindir, kamu ini putra Allah, tapi nggak ada tanda-tanda sebagai anak Allah, putra Allah. Kamu ini the warrior, tapi nggak ada tanda-tanda. Kok kembali jadi kayak Yakub si penakut, si penipu, si pemberdaya. Nah kita lihat dalam bagian pertama ini, rupanya Yakub ini menghadapi satu situasi yang sulit, situasi yang melelahkan dia. Sampai disindir, kok kamu mentalmu kayak Yakub. Pagi ini saya mau ingatkan saudara. Dalam situasi yang melelahkan sekalipun, masalah yang tidak selesai-selesai kadang bikin kita capek. Ya, penyakit orang sakit pun tidak selesai-selesai, orang juga bisa capek. Tapi pagi ini ada mesti punya mental the warrior of God, mentalitas pemberani. Anda mesti sadar jati diri saudara, sejak kita percaya kepada Yesus, identitas kita diubah. Kita disebut sebagai the sons of God. Putranya Allah. Kita anak-anak Allah. Masa anak-anak Allah takut? Apakah Anda tidak yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan tak pernah tinggalkan kita? Ingat, dalam setiap kelelahan, capek masalah kita hadapi, ada janji Tuhan Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Dia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang selalu beserta kita dan tak pernah tinggalkan kita. Dan Yakub sebetulnya sudah alami itu di masa lalunya. Tapi ketika hadapi masalah yang baru, dia menjadi gentar. Makanya Tuhan sindir, Tuhan ingatkan, Tuhan koreksi. Kamu ini Israel loh, kamu bukan lagi Yakub. Dari mana kita tahu Yakub mengalami kelelahan? Dari ayat berikutnya di ayat 28. Saya baca ya, ayat 28. Tapi dua ayat ini 28, 29 juga menggambarkan hidup kita loh saudara. Saya baca ya. Tidakkah kau tahu sampai Tuhan itu
menunjukkan identitasnya. Kadang ketika kita menghadapi persoalan, kita udah perkenalkan diri kita, saya itu ini loh Pak, tinggal di sini. Orang masih gak percaya, kita tunjukkan identitas kita. Ini loh Pak, tanda pengenal saya. Ini loh kartu identitas saya. Bapak baca, masa Bapak gak percaya? Tuhan saking Yakub ini disindir, kamu bukan lagi Yakub, kamu ini Israel loh. Kamu ini warrior, pejuang. Kok kamu lemah, penakut kayak dulu kayak Yakub? Kamu Israel. Makanya saking Yakub ini lelahnya sampai Tuhan tunjukkan identitasnya. Tidakkah kau tahu? Ditujukan kepada Yakub. Tidakkah dan tidakkah kau dengar? Perhatikan ini. Tuhan dia tunjukkan, ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Perhatikan ayat ini. Tuhan sampai tunjukkan siapa dirinya yang berkuasa. Saya tulis di bawah garis kuning itu, Tuhan tidak menjadi lelah. Dia ngomong sama Yakub yang lagi lelah itu, lagi capek. Dia ngomong gini, aku ini gak pernah lelah, gak pernah menjadi lesu ketika menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jujur, kita itu sama dengan Yakub. Yakub itu mewakili diri kita. Jadi, kalau Alkitab menceritakan tentang yang namanya si Yakub itu kita banget. Aku banget, saya banget gitu loh. Siapa sih kita? Kita gampang lelah. Ketika kita kerja dari pagi sampai sore, kadang badan kita lelah. Meskipun kita sudah makan, sudah minum, kayaknya segar kembali. Tapi tetap badan ini gak bisa dibohongin. Kita gak bisa pungkirin, tetap capek Pak Pendeta, pengen berbaring. Kenapa kayak berbaring? Capek, lelah. Kadang kita hadapi masalah yang rumit, masalah yang berat, yang tindas tekan kita. Kita lelah. Tapi saya mau ingatkan pada bagian ini. Nah, ketika kita mulai merasa lelah, kita mulai merasa pesimis seperti di ayat 27. Di mana Yakub berkata, Tuhan tidak memperhatikan aku. Kenapa Tuhan menyembunyikan diri dari aku? Ini kan perkataan Yakub. Makanya ditegur sama Tuhan. Kamu bukan lagi Yakub loh, kamu ini adalah Israel. Karena perkataannya kalau kita lihat di ayat yang ke-27, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan berkata, aku tidak diperhatikan Allahku. Ini kan model Yakub kan. Orang lelah itu begini loh ngomongnya. Yakub itu kita banget. Orang capek itu begini, kok Tuhan tidak bela aku sih? Jadi kalau saya sederhanakan pakai bahasa kita hari-hari, omongannya mental Yakub itu begitu. Kok Tuhan tidak tolong aku ya? Kok Tuhan tidak bela aku ya? Kok Tuhan diam saja sih? Kok Tuhan tidak kasih jalan sih? Perkataan Yakub itu perkataan yang negatif. Perkataan orang lelah itu perkataan orang frustasi, kayak putus asa. Kok Tuhan tidak perhatikan aku ya? Kok Tuhan tidak bela aku ya? Kok Tuhan tidak sertai aku? Ini kan Yakub. Makanya Tuhan sindir, kamu ini Israel loh. Kamu bukan Yakub loh. Kamu mulutmu ngomong kok kayak Yakub. Sadar diri. Kadang kita waktu kita lelah, Yakub itu kita banget saudara ya. Kadang muncul dari hati meluncur ke mulut. Omongan seperti ini. Kok Tuhan diam saja? Kok Tuhan tidak bela? Kok Tuhan tidak tolong? Kok Tuhan diam saja? Seringkali kata-kata ini muncul. Makanya Tuhan perlu menunjukkan dirinya. Yakub, Israel, aku ini menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Aku tidak pernah capek, aku tidak pernah lelah. Kita bisa lelah, kita bisa capek. Tapi Tuhan kita tidak pernah capek, tidak pernah lelah dia. Jadi kalau pagi ini Tuhan udah tunjukkan identitasnya. Ciptakan bumi dari ujung ke ujung bumi, tidak capek. Jadi sebetulnya Tuhan itu kalau bicara mau menolong kita, masalah kita, dia gak pernah lelah loh. Perhatikan kata-kata saya. Apapun masalah saudara pagi ini, apapun kesulitan yang paling rumit, yang paling menakutkan, yang sedang Anda hadapi pagi ini, saya mau katakan, Tuhan kita, Yesus kita, Allah kita, dia tidak pernah lelah tolongin kita. Dia tidak pernah capek bantu saudara. Ketika Anda berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tidak berkata, tunggu dulu ya.
tunggu giliranmu, aku lagi lelah, aku lagi capek. No, sebab dia berkata kepada Yakub, dia berkata kepada kita, aku ini menciptakan bumi dari ujung ke ujung, aku tidak pernah capek. Aku ciptakan bumi dari ujung ke ujung, aku tidak pernah lelah. Dia ngomong sama kita pagi ini, aku tolong kamu, juga tidak pernah capek. Dia nggak berkata tunggu giliran dulu ya aku, tidak ada. Makanya perhatikan, kalau Anda mengalami masalah, selama kita masih tinggal di bumi, hidup di bumi, Anda mau tinggal di mana saja, tempatnya di mana, kotanya di mana, negaranya di mana, saya mau katakan, selama kita masih tinggal di bumi maupun di ujung pucuknya bumi sekalipun, Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tolongin kamu. Makanya hari ini Anda mesti keluar dari mentalitas Yakub yang negatif ngomongnya. Tuhan tidak memperhatikan aku. Tuhan seperti tidak membela aku. Siapa yang bilang? Tuhan selalu ada. Bahkan dia berkata tidak pernah capek dia tolongin kita. Tidak pernah lelah dia tolong kita. Makanya dalam ayat ini ada kalimat menarik. Saya baca ulang ayat 28 saudara ya. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan sama saya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, kata Tuhan kepada Yakub, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Perhatikan kalimat ini. Ia tidak tidak terduga pengertiannya. Terjemahan lain berkata begini, tidak terduga jalannya. Kita memang tidak bisa mengerti apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Kita tidak pernah bisa tahu, memahami, mengerti gitu jalannya Tuhan. Kenapa sih Tuhan bawa kita pada jalan seperti ini? Kita nggak ngerti. Tetapi Tuhan kasih tahu sama kita, pokoknya aku tidak pernah capek tolong kamu, aku tidak pernah lelah bantu kamu. Ketika kita berkata Tuhan tolong aku, Dia akan tolong setiap kita. Tapi kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Ada satu ayat saudara ya, ini kalau kita baca panjang ayat dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat keberapa itu ya, 4 apa sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal 14 itu pasalnya. Mungkin multimedia bisa bantu ya. Atau saya baca langsung ayat yang kedua, saya loncat saja ya. Ayat yang kedua dia kata begini, ia pulang dari Timna ya, dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Ini cerita tentang Simson. Di Timna kata Simson, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku, kata Simson sama papa mamanya. Lihat ayat yang ketiga. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, merengek dia, maksa ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Kita mungkin berpikir negatif, kok bisa begitu sih Nasir Allah namanya Simson, sembarangan, ini kan melanggar dan seterusnya. Tapi lihat ayat yang keempat, yang saya kaitkan gini, Anda dan saya gak pernah ngerti jalan Tuhan. Anda lihat ayat ini, tetapi perhatikan ayahnya dan ibunya Simson ya, tidak tahu bahwa itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Israel. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Kenapa Simson tiba-tiba ketemu sama seorang gadis wanita di Timna dan jatuh cinta? Kok bisa ketemu sih di satu tempat? Kok bisa tertarik dari mata turun ke hati? Kok bisa sih? Ternyata Tuhan yang atur jalan itu. Simson gak ngerti, ayah ibunya juga gak ngerti bahwa sesungguhnya itu adalah jalan Tuhan. Ini contoh yang sederhana. Makanya ayahnya dan ibunya Simson berkata, jangan menolak karena gak ngerti jalan Tuhan.
Kadang-kadang kita seperti itu, rasanya nggak mau, rasanya berontak. Kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan buat dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa mengerti namanya jalan Tuhan yang disuruh kita melewatinya. Tapi percaya gini, jalan apapun yang kita mesti hadapi, kisah hidup apapun yang kita mesti lewati dan alami. Saya mau katakan, selama kita masih ada di bumi, bahkan di pucuknya ujung bumi, Tuhan berkata, hei, yang penting gini anakku, aku enggak pernah lelah, aku enggak pernah capek untuk tolong kamu. Jadi ketika kita berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan enggak pernah ngomong gini, tunggu dulu ya giliranmu, aku masih capek, aku masih barusan tolong orang ini. Enggak ada. Makanya coba lihat kembali ayat tadi di bawahnya 29. Menunjukkan Yakub itu orang yang lemah dan lelah. Perhatikan, dia itu Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah karena dia nggak pernah lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita itu Yakub banget. Kalau ditekan terus sama masalah, dikejar sama masalah, nggak selesai-selesai. Kadang kita kehilangan semangat. Nah, saat kita lelah, saat kita lemah, saya teringat satu lagu lama waktu saya masih remaja pemuda. Lagu ini berkata begini, ku lemah, Yesus kuasa. Ada tahu lagu itu kan? Lagu lama sekali. Tapi orang-orang, seingat saya, orang-orang zaman dulu ya, kalau nyanyi lagu ini sambil nangis. Ku lemah, Yesus kuasa, sambil meneteskan air mata. Dan itu realita, realita saudara. Saat kita lemah, Yesus berkuasa menolong kita. Garis bawahi kalimat kata-kata saya yang saya ulang tadi, barusan tadi. Selama kita di bumi, kita tidak ngerti jalan Tuhan. Tapi selama kita di bumi hadapi masalah, Tuhan berkata, aku menciptakan bumi dari ujung ke ujung ke ujung, aku udah capek. Jadi Anda mau di ujung bumi sekalipun, selama kita adalah putra Allah, kita adalah Israel rohani, diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Mau di pucuk bumi, ujung bumi, Tuhan berkata, aku tidak capek tolong kamu, aku tidak lelah tolong kamu. Justru waktu kita lemah, Tuhan berkuasa, sanggup menolong setiap kita. Kita nggak ngerti jalan Tuhan. Saya ingat tiba-tiba sebuah cerita yang ya lama lah saudara ya. Cerita lama. Satu kali saya pernah dengar kesaksian dari salah satu jemaat online kita. Dia ceritakan tentang gerejanya. Gerejanya ini gembalanya senior banget. Sudah yang sudah umur 80 tahun. Yang kadang ya bukan apa-apa, nama 80 tahun wajar. Kadang ngomong sudah lupa. Doa berkat bisa 2 kali. Udah lepas doa berkat, lepaskan doa berkat lagi. Kadang udah persembahan. Itu gembalanya katakan, mari kita berikan persembahan. Bisa double saudara ya. Jemaat cuma ketawa. 80 tahun. Akhirnya ini gereja Protestan. Jadi sinode menempatkan gembala. Jadi kalau gembala ini bagaimana sinode berhak menempatkan gembala yang baru di Protestan saudara ya. Nah majelis rapat, majelis gereja itu di mana jemaat online ada. Lalu membuat surat kepada sinode yang ada di majelis pusat. Minta supaya sinode itu memberikan bantuan, mengirim pendeta yang lebih muda. Jangan yang tua senior, yang muda antara range umurnya 40 tahun sampai 50 tahun. Sinode bijaksana dikirimlah pendeta yang salah satu yang terbaik di sinode itu yang jago khotbah, pintar mengajar. Kalau tidak salah umur 48 tahun. Memang jago khotbah, jemaat senang diberkati lewat pelayanan pendeta yang 48 tahun ini. Tapi ternyata tidak lama kemudian saya dengar kabar dari jemaat online ini bahwa gembalanya meninggal. Saya kaget, gembala meninggal. Oh saya duga pasti yang 80 tahun senior meninggal. Yang ibadah pendeta muda selesai, dia cuma kasih doa berkat sampai oh pasti udah meninggal. Ternyata tidak. Apakah meninggal omnya? Bukan Pak Yohanes. Yang meninggal yang umur 48 tahun. Saudara gini loh maksud saya ceritakan ini. Siapa sih yang ngerti rencana Tuhan? Siapa sih yang tahu jalannya Tuhan? Ya, kita pikir oh masih muda sehat gitu.
nanti yang tua duluan. Enggak ternyata. Makanya kadang-kadang kita seperti ayah dan ibunya Simpson, gak ngerti jalan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda dan saya dibawa sama Tuhan jalan apapun keadaannya. Percaya gini, mau di mana kita berada, mau di Jombang, mau di kota lain. Anda yang mungkin mendengar di negara lain hari ini lewat online ini. Selama ada di bumi, bahkan di ujung bumi. Percaya gini, Tuhan tidak pernah capek, dia gak pernah lelah. Dia sanggup tolong setiap kita. Waktu ada berseru berkata, Tuhan tolong saya. Dia akan datang menolong saudara dan saya, setiap kita. Makanya betul, saya sepakat. Ada banyak hamba Tuhan katakan, waktu kita berserah angkat tangan, dia turun tangan menolong kita. Justru kalau kita angkat tangan gitu, merasa kita mampu lakukan segala sesuatu, dia malah gak bikin apa-apa. Dia malah tidak lakukan apa-apa. Mari kita belajar berserah diri kepada Tuhan. Kalau kita mulai cawe-cawe merasa kuat, dia justru gak akan turun tangan tolong kita. Mari belajar dalam keadaan kelelahan kita. Percaya Tuhan sanggup tolong kita. Saya mau tunjukkan per ayat sama saudara. Ayat 30. Mungkin saya nanti gabung dengan ayat berikutnya saja dengan waktu yang ada ya. Ayat 30 menarik, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah. Ini terbalik ya. Dan lesu, kata nubuatan firman Allah. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat ini kalau saya perhatikan setelah pasca pandemi, saya coba cek dengan beberapa gereja teman-teman yang ada, kayaknya ini mulai terjadi ya. Dulu ada satu survei dari George Barna, saya pernah dengar pada masa pandemi kan kami suka Zoom kan. Ada survei ini, setelah pandemi nanti gereja ngalami seperti ini. Saya ikut itu survei. George Barna, seorang hamba Tuhan, tokoh surveinya banyak dipakai patokan oleh banyak gereja dan banyak para pendeta. Satu kali bikin survei, nanti setelah pandemi gereja itu kosong, sedikit orang tua yang datang ibadah. Yang ibadah banyak anak-anak muda, yang tua-tua di rumah setelah pandemi. Tapi setelah saya amati perkembangan gereja terbalik loh. Justru saya melihat gereja-gereja baik di tempat Jombang saya melayani atau di beberapa gereja yang ada, ya kecuali memang gereja itu gereja isinya anak-anak muda semua. Tapi gereja pada umumnya kan ada dewasa, ada tua senior, ada yang anak-anak muda kan. Nah saya lihat yang gereja model seperti ini, justru anak mudanya itu gak semangat. Anak mudanya banyak di rumah online, justru yang tua-tua malah ke gereja. Oh terbalik surveinya. Ayat ini digenapi, justru yang muda-muda malah lelah, yang muda lesu cari Tuhan, teruna-teruna malah tersandung. Saya dulu itu pernah, lama sekali puluhan tahun yang lalu, saya pernah melayani satu gereja bukan di kota, di daerah. Satu daerah saya nggak sebutkan namanya. Saya itu waktu duduk di depan mau firman, pemimpin pujian katakan kita dengarkan paduan suara dari gereja setempat. Itu paduan suara kaum wanita, maju satu-satu. Itu ada yang paling belakangan itu oma-oma, mak-mak. Saya tanya pendetanya umurnya kalau tidak salah 85 apa 86 tahun, 86 tahun. Dituntun jalannya. Ini maknya gemuk ya, yang nonton kurus saudara, dituntun saudara ya. Yang kurus nontonnya gemuk jadi dituntun saudara ya. Maknya ditaruh di tengah. Itu paduan suara 86 tahun. Yang lain bawa teks, emaknya enggak. Kenapa? Saya juga heran. Kok emaknya apal rupanya? Ternyata enggak, emaknya gak bisa baca rupanya. Karena semua itu pakai baca tulisan teks pujian paduan suara. Rupanya dia orang nyanyi ikut nyanyi walaupun salah-salah. Tapi saya melihat gini, semangatnya emak ini luar biasa ya. Apalagi setelah saya dengar kesaksian cerita gitu ya dari gembalanya berkata, disuruh pindah anaknya di Jakarta, enggak mau Pak Yohanes. Loh kenapa enggak mau? Dia punya 6 anak, 1 meninggal, lalu yang keempat, kalau enggak salah di RRC atau bagaimana gitu tinggal. Nah yang 1 di Jakarta, dia pindah di Jakarta enggak mau. Anda tahu alasan emak apa? Nanti di sana khawatir enggak bisa kebaktian. Kalau di rumahnya mamah di sini kan enak. Tinggal sebelah itu gereja Melangkah sudah gereja. Bayangin, sudah tua, 86 tahun mak-mak. Tapi semangatnya sama Tuhan itu luar biasa. Anda gak boleh kalah. Anda belajar seperti Kaleb. Meskipun udah 85 tahun masih kuat.
Aku masih sama seperti 40 tahun yang lalu ketika Musa mengutus aku. Coba saudara. Janganlah percaya gini, Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Bukan berarti kita sudah senior usianya berhenti rencana Allah. Dia tetap punya rencana yang luar biasa. Justru yang muda-muda. Jangan kita ngalami seperti Yesaya 40-30. Kita orang muda tapi aduh lelah. Mana nih anak-anak muda yang semangat? Anak-anak muda yang sukacita cari Tuhan. Yang lelah-lelah bangkit cari Tuhan. Saya kunci dengan ayat yang terakhir, ayat 31 ya. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang lelah, yang capek. Yang tadi ngomongnya negatif kayak Yakub, bagaimana caranya? Nanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatannya seperti apa? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana caranya kita dapat kekuatan baru? Yang tadinya cemas, khawatir, takut. Merasa begini, kok Tuhan tidak memperhatikan aku? Nanti Tuhan tolong aku enggak ya? Kadang-kadang muncul kata-kata itu di hati kita. Nanti Tuhan bela aku enggak ya? Masalahku yang berat ini nanti Tuhan tolong enggak ya? Tuhan kasih jalan keluar enggak ya? Kadang ada keraguan muncul di hati kita. Bagaimana caranya supaya kita enggak lesu? Bagaimana caranya mental kita enggak seperti Yakub tapi keluar dari mental Yakub? Kita ini adalah the warrior-nya Allah. Kita pejuangnya Allah. Dan ingat identitas kita. Kita putranya Allah, anak Allah. Harusnya ngomongnya positif. Aku percaya Tuhan tolong aku. Aku percaya Tuhan bela hidupku. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang optimis seperti ini? Nantikanlah Tuhan. Terjemahan lain, tunggu Tuhan. Arti menantikan Tuhan, tunggu Tuhan itu berarti mau kerja, datang dulu sama Tuhan. Mau buka usaha, tanya dulu sama Tuhan. Mau menikahkan anak, datang tanya dulu sama Tuhan. Semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Ya, itulah artinya orang yang menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Orang seperti ini akan dapat kekuatan yang baru. Bahkan seumpama Raja Wali dibaharui kekuatannya, terjemahan lain. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu kalau sayapnya dibentangkan bisa 3 meter loh saudara. Dan dia kalau terbang itu makin tinggi sampai mata kita gak bisa melihat. Badai yang besar di atas dia bisa mengatasi. Kalau kita model kayak Yakub, kita bukan di atas pencobaan, kita di bawah pencobaan. Kalau mentalitas kita seperti Yakub, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak bela aku. Ini namanya kita ditindas oleh masalah, bukan di atas masalah persoalan. Jadilah seperti Israel, the warrior of God. Pejuangnya Allah. Meskipun aku jalani ini, ada masalah ini, aku percaya Tuhan pembelaku. Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah lelah menolong aku. Ingat, waktu kita lemah, dia berkuasa menolong setiap kita. Yakub pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Rahasianya adalah menanti-nantikan Tuhan. Ada satu ayat terakhir di dalam, saya coba tunjukkan satu ayat Mazmur saudara ya. Mazmur pasal yang ke-27. Saya minta multimedia bantu saya ya. Saya teringat satu ayat saja, saya kunci dengan ini. Mazmur 27, coba kita lihat pada ayat 14, ayat yang terakhir. Tolong multimedia. Mazmur 27 ayat yang ke-14, saya baca ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Sampai 2 kali dikatakan nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah. Terjemahan lain pakai kata beranilah. Orang yang pakai kata courage, beranilah. Ya, be of good courage kata Alkitab. Be of good courage itu artinya gini. Orang yang menantikan Tuhan itu akan menjadi berani. Bukan cuman kuat, tapi berani. Teguh hatinya hadapi tantangan. Be of good courage kata bahasa Inggris. Kuat itu berani. Kok bisa berani sih? Kayak Raja Wali ada badai, dia bisa melintasi di atas badai. Orang menantikan Tuhan seperti itu, dia akan merasakan beda. Orang yang tunggu Tuhan, ada kekuatan Tuhan membaharui setiap kita. Tuhan tolong setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara.